Halo, assalamualaikum. Jadi pada kesempatan kali ini saya membuat video yang berbeda ya teman-teman ya. Halo teman-teman, jadi sebelum lanjut saya mau jelaskan ini adalah video pertama saya mengenai bully scammer yang diupload di channel RSP Channel ya, yang di sini statusnya sudah dismount ya karena serangan oleh para oknum ya, daripada penipuan Baim Wong, bully scammer ya, oknum-oknum menyerang akun yang ini jadi sudah dismount ya, tidak ada iklannya, dan saya pun pindah sekarang ke channel yang ini ya, yang sekarang teman-teman tonton, dan di sini saya upload ulang ya. Ditambah lagi ya, YouTube tidak berpihak kepada saya ya. Jadi gini ya, video yang pertama ini kena pelanggaran ya, langsung dihapus ya karena terlihat di sini ya. Di sini coba carikan saya gimana di sini. Di sini terlihat bahwa menyalahgunai kebijakan YouTube mengenai identitas ya, mempublikasikan identitas berupa data, nomor rekening dan lain-lain. Saya juga tidak mengerti ya. Tetapi dihapus setelah 80.000 views ya. Di sini saya tidak punya bukti karena sudah videonya hilang jejak ya. Di sini sudah tembus 80.000 views, ditambah komennya sudah sangat banyak sekali, dan saya sudah membalas ya, berusaha membalas dan membantu para korban yang lainnya ya. Oke. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja ke videonya ya. Jadi di sini saya membuat video berdasarkan salah satu pengalaman subscriber saya yang bercerita dengan saya tentang bully scammer. Jadi ini beberapa foto yang sudah saya dapatkan dari bully scammer itu ya, berupa hadiah yang mau beberapa hadiah yang mau dikirimkan kepada calon korbannya ya teman-teman ya, atau targetnya ya teman-teman. Dan ini dia, ini juga foto bahwa dirinya yang mengaku sebagai seorang pembisnismen ya, dan dengan asal dari Malaysia, dan dia bekerja di Skotlandia ya teman-teman ya. Jadi ini bisa dipakai juga buat teman-teman semua supaya tidak terkena ya, tidak terkena penipuan yang sama ya, atau sampai berujung pada kerugian ya teman-teman ya. Jadi sini saya sharing kepada teman-teman semua. Jadi di sini awal kisah itu dari mana teman saya ini berkenalan dengan dia ya, mulai dari chat langsung ya dari bully scammer ini yang bernama ya, katanya ini Mr. Ahmed ya teman-teman ya. Di sini ada chatnya. Setelah itu mereka mulai melanjutkan komunikasi ya teman-teman ya, berkomunikasi panjang dengan dengan maksud dan tujuan yang baik sebelumnya. Jadi si subscriber saya ini bilang bahwa dia itu sedang mencari peluang bisnis, dan dengan senangnya ya disambut dengan Mr. Ahmed, ditawarkan proyek besar ya teman-teman ya, di proyek besar di Indonesia, dan dia adalah sebagai perwakilan di Indonesia. Dan setelah itu Mr. Ahmed ini menawari proyek besar kepada subscriber saya seperti itu teman-teman ya. Jadi berupa akan dikirimkan modal dengan status dia sebagai investor ya dari luar negeri. Dan dari cerita subscriber saya ini, dia itu memang tidak pernah sebelumnya ada kerjasama dengan orang luar negeri ya seperti itu, dan jadi dia mengikuti alur daripada cerita Mr. Ahmed ini. Dia mau dikirimi uang, dia mau dikirimi modal usaha atau bisnis perusahaan untuk membangun perusahaannya berupa kosmetik dan kecantikan di Indonesia ya teman-teman ya. Jadi setelah itu dia mengikuti alur prosesnya, dan tibalah sampai di titik uang itu akan dikirimkan ya. Tapi di sana subscriber saya tersebut itu merasa agak sedikit curiga ya. Kenapa di zaman sekarang yang sudah canggih ini, kenapa uangnya tidak langsung ditransfer seperti itu teman-teman. Dia merespon dengan baik, jadi lanjut ke proses berikutnya adalah proses dari info yang diberikan dari Mr. Ahmed ini, yaitu akan membeli barang-barang yang akan dikemas bersama uangnya untuk dikirim ke Indonesia seperti itu teman-teman. Dan anehnya di saat itu dia menelepon subscriber saya, menelpon dan menanyakan, apa kamu suka dengan
sepatu ini ya seperti itu, ini gambarnya ya teman-teman. Apakah istrimu suka dengan tas ini? Apakah kamu suka iPhone ini? Seperti itu ya. Dan pastinya kalau kita sebagai orang eh, secara umum ya, orang biasa ya, pasti bilang suka dan mau jika itu gratis ya teman-teman ya. Pasti tidak ada orang yang menolak kalau barang itu diberikan secara gratis. Jadi dilanjutkanlah sampai pada pengemasan ya. Di sini baru ada kejanggalan ya teman-teman ya, karena di dalam proses pengemasan ini foto yang dikirim itu agak aneh ya teman-teman ya, seperti editan. Jadi agak nggak nyambung nih dari prosesnya dia mengirim ini, dan nomor resi pun tidak dikasih seperti itu teman-teman. Dan berselang sudah dikirim itu beberapa hari ya, hampir 1,5 hari dari pengirimannya itu ada pihak kurir yang mengaku dari pihak bea cukai ya teman-teman ya. Bea cukai Indonesia itu katanya barangnya ditahan ya dari atas nama si penerima ya, dan dengan alamatnya yang benar. Karena subscriber saya sudah memberikan alamat yang identitas yang benar supaya tidak alamatnya salah kirim seperti itu teman-teman. Jadi di sana otomatis tuh katanya dari pihak bea cukai dimintai dana untuk menebus barang-barangnya itu, karena barang-barangnya bernilai mahal seperti itu ya teman-teman ya. Dan juga uangnya pun nilainya nominalnya, kalau saya lihat dari ceritanya itu 500.000 dolar ya teman-teman. Kalau itu merupakan sekitar 7 miliaran. Tapi yang menjadi pertanyaan penting adalah kenapa harus ditransfer, katanya ditransfer ke orang Indonesia, orang dari bea cukainya itu, bukan dari PT ya. Dan setahu saya juga sudah sering melakukan transfer atau pengiriman barang dari luar negeri, karena nenek saya juga tinggal di Swiss. Jadi sistemnya sebenarnya menggunakan, ketika barang sampai itu menggunakan pembayaran kode billing, dan kode billingnya itu dari counter pos biasanya teman-teman. Jadi ini pembelajaran baik ya untuk teman-teman semua, jangan sampai terkena hal yang seperti yang dialami subscriber saya ya teman-teman ya. Terus yang kedua, teman-teman bisa menghubungi tindakan apa yang bisa teman-teman lakukan ketika mengalami hal tersebut. Teman-teman bisa menghubungi pihak bea cukai ya. Bea cukai itu nomornya 15000225 ya teman-teman ya. Itu bisa dicari di Google juga. Dan silakan teman-teman minta resinya ya, diminta resinya untuk dicek ya. Itu bisa dicek di di Bea Cukai Indonesia ya, bentar saya cantumkan gambarnya ya dan linknya di deskripsi. Itu teman-teman yang bisa dilakukan supaya terhindar dari unsur penipuan. Dan anehnya lagi, dari pihak si Ahmed ini, Mr. Ahmed yang berpura-pura sebagai investor ya, atau bule scammer ini, itu sangat marah ya, karena dia merasa dihianati, dibohongi, dan kepercayaannya disalahgunakan ya, karena kamu tidak tahu terima kasih sudah saya kirimkan modal usaha untuk membuat perusahaan yang modal sebagai investor, barang-barang mewah sudah saya berikan, dan kamu tidak mau membayar pajak yang diterapkan oleh peraturan yang mana, kan itu pembicaraannya, karena dia membela diri. Jadi karena dia takut ya dengan ancaman dan emosinya dari Mr. Ahmed ini, yang katanya ya merasa kecewa, padahal nyatanya sih nggak ada ya, itu kayak settingan belaka. Jadi yang jelas dia memblok nomornya ini. Dan harap berhati-hati semua dan tetap cerdas ya dalam melihat suatu kejanggalan ya dalam suasana investasi ya, yang nggak jelas itu modelnya, dalam artian datang langsung orang yang tiba-tiba mau ngasih uang, itu kan pasti ada unsur di balik itu ya teman-teman. Oke, sekian saja video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman kalian yang membutuhkan, jangan lupa like juga dan subscribe-nya, dan tentunya komen ya teman-teman ya. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa, bye bye.